Cerita dimulai dengan salam hangat dan ajakan untuk berdoa, mengajak pembaca atau penonton untuk menuliskan doa-doa mereka di kolom komentar, agar doa-doa tersebut dapat menjadi saksi dan memberikan syafaat di kehidupan setelah mati. Cerita ini berlatar di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, di mana terdapat sebuah pesantren kecil yang bernama Dar Al-Amanah. Meskipun pesantren ini sederhana, namun memiliki peran penting dalam kehidupan agama setempat. Di pesantren ini, para santri belajar agama di bawah bimbingan seorang kiai yang sangat dihormati, yaitu Kiai Syamsul. Kiai Syamsul dikenal sebagai sosok yang karismatik dan memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat sekitar. Namun, beberapa waktu terakhir, pesantren ini menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan aparat keamanan. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa pesantren ini mungkin terlibat dalam aktivitas ilegal dan diduga ada pihak-pihak tertentu yang menyelundupkan barang terlarang melalui pesantren tersebut. Berita ini sampai ke telinga pihak berwajib yang akhirnya memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kebenaran kabar tersebut. Dalam situasi ini, Bribka Joko, seorang polisi yang tegas dan penuh rasa percaya diri, diberikan tugas untuk menyelidiki apakah ada kebenaran di balik tuduhan tersebut. Pada suatu sore di bulan Ramadan, Bribka Joko tiba di pesantren Dar Al-Amanah dengan penuh keyakinan, ditemani oleh beberapa anggota polisi lainnya. Mereka datang dengan niat untuk menyelidiki apakah benar pesantren ini terlibat dalam aktivitas ilegal, seperti yang telah diduga. Bribka Joko, yang merasa sangat percaya diri dengan tugasnya, langsung menuju ke tempat Kiai Syamsul, yang saat itu sedang sibuk beribadah. Tanpa rasa ragu, ia memanggil Kiai Syamsul dengan suara keras. "Kiai, saya ingin berbicara dengan Anda." Namun, Kiai Syamsul yang sedang khusyuk dalam doa dan sujudnya tidak memberikan respon apapun. Bribka Joko merasa terhina karena tidak dihargai. Semakin kesal, ia tidak mau menyerah begitu saja, lalu mendekatkan diri ke Kiai Syamsul dan kembali memanggilnya dengan suara yang lebih tinggi. "Hei, saya sedang berbicara dengan Anda." Namun, Kiai Syamsul tetap tidak merespons dan terus berdoa dengan penuh khusyuk. Melihat bahwa Kiai Syamsul masih tidak menggubrisnya, rasa marah Bribka Joko semakin memuncak. Dalam keadaan emosi yang meluap, tanpa berpikir panjang, Bribka Joko dengan kasar menendang tubuh Kiai yang sedang sujud. Namun, begitu tendangannya mengenai tubuh Kiai Syamsul, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Seiring dengan kontak fisik itu, tubuh Bribka Joko mulai merasakan getaran aneh yang menyebar dari ujung jarinya ke seluruh tubuhnya. Secara tiba-tiba, kulitnya mulai mengeras dan berubah warna menjadi coklat kehitaman. Tubuhnya mulai menyusut, dan suara yang keluar dari mulutnya pun berubah menjadi suara yang kasar dan tidak jelas. Dalam sekejap, Bribka Joko tidak lagi tampak sebagai seorang polisi manusia, tetapi berubah menjadi seekor katak hijau besar dengan mata bulat dan tubuhnya yang gemetar. Ini adalah awal dari perubahan yang tidak terduga, dan Bribka Joko tidak lagi bisa memahami apa yang sedang terjadi padanya. Setelah perubahan yang sangat drastis dan aneh itu, Bribka Joko kini tidak lagi dapat berbicara atau bergerak dengan bebas seperti sebelumnya. Tubuhnya yang kini menjadi seekor katak hijau besar membuatnya merasa sangat terkejut dan ketakutan. Rasa sakit dan kebingungannya semakin bertambah saat ia menyadari bahwa ia tidak dapat mengembalikan diri ke bentuk semula. Pada saat itu Kiai Syamsul, yang sebelumnya tetap diam dalam sujudnya, akhirnya mengangkat wajahnya dengan penuh ketenangan. Dengan suara yang lembut namun penuh kuasa, Kiai Syamsul menegur Bribka Joko. "Wahai katak, di dalam masjid, kamu telah melakukan kesalahan besar. Anakku, tidak seharusnya kamu mengganggu orang yang sedang beribadah, apalagi dengan kekerasan seperti itu." Kiai Syamsul menjelaskan bahwa tindakan Bribka Joko adalah sebuah dosa besar dan akibatnya ia harus menghadapi hukuman dari alam yang tak bisa dihindari. Tubuh Joko, yang kini dalam bentuk katak, gemetar ketakutan. Ia mencoba untuk berbicara atau berteriak, namun suara yang keluar hanyalah suara katak yang aneh dan tak bisa dimengerti. Sementara itu, rekan-rekannya yang menyaksikan kejadian itu, para anggota polisi yang mendampingi Bribka Joko juga terperangah dan sangat takut dengan apa yang mereka lihat. Mereka berusaha mendekati Joko yang kini dalam bentuk katak, namun mereka tidak tahu harus berbuat apa. Para polisi itu tidak dapat memahami sepenuhnya apa yang telah terjadi, namun mereka merasa ada sesuatu yang sangat luar biasa dan tidak bisa dijelaskan secara logika. Kiai Syamsul
dengan ketenangan luar biasa, mengingatkan mereka bahwa kejadian ini adalah akibat dari tindakan yang tidak pantas. Dan untuk itu, mereka semua perlu merenung dan berpikir tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Saat itu, anggota polisi yang lainnya, meskipun merasa cemas dan takut, mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan kekuasaan atau kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah saat di mana mereka mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat daripada apa yang bisa mereka pahami dengan pikiran manusia biasa. Setelah perubahan yang terjadi pada Bribka Joko, para dokter dan ilmuwan mulai terlibat untuk mencoba memahami fenomena aneh ini. Dengan segera, mereka membawa Joko, yang kini berada dalam bentuk katak, ke rumah sakit terdekat untuk memeriksanya. Para dokter dan ilmuwan di rumah sakit itu merasa sangat bingung, karena mereka belum pernah menangani kasus yang seperti ini sebelumnya. Mereka mulai melakukan berbagai tes medis untuk mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Bribka Joko. Tes awal menunjukkan bahwa meskipun tubuhnya kini berbentuk katak, beberapa indikator fisiologisnya masih menyerupai manusia, seperti tekanan darah dan kadar oksigen yang normal. Namun, ada hal aneh yang ditemukan dalam darahnya. Para ilmuwan menemukan bahwa darahnya mengandung zat yang tidak bisa dikenali, yang tidak ada dalam darah manusia atau katak biasa. Mereka pun menguji DNA Bribka Joko, yang hasilnya sangat mengejutkan. DNA-nya adalah gabungan antara manusia dan amfibi, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan saat itu. Ketika para ilmuwan dan dokter berusaha untuk berbicara dengan Joko, yang kini hanya bisa mengeluarkan suara katak, mereka mulai merasa cemas dan bingung. Meskipun Joko masih memiliki ciri-ciri manusia, seperti otak dan reaksi tubuh yang tampaknya masih bisa dipahami, tubuhnya kini berubah secara permanen. Pakar medis dan para ilmuwan berusaha melakukan berbagai tes, termasuk uji darah lebih lanjut, tes genetika, dan bahkan pemindaian otak untuk memeriksa apakah ada bagian dari otaknya yang masih berfungsi dengan cara manusia. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun beberapa bagian tubuh Joko masih mempertahankan sifat manusia, ada perubahan drastis dalam strukturnya, termasuk di dalam sistem saraf dan pembuluh darahnya. Para ilmuwan semakin bingung karena ini bukan penyakit yang mereka kenal, dan bahkan metode medis yang biasa mereka gunakan tidak memberikan hasil yang memadai. Dalam keputusasaan, seorang dokter senior yang bernama Dr. Satria mengusulkan bahwa mungkin ini bukan masalah medis biasa, melainkan sesuatu yang lebih mistis atau spiritual. Ini menyebabkan keraguan besar di antara para ilmuwan dan dokter, yang mulai menyadari bahwa mereka mungkin menghadapi sesuatu yang jauh melampaui batasan ilmu kedokteran. Mereka pun mulai berpikir bahwa mungkin hanya ada satu cara untuk menjelaskan fenomena ini, yaitu dengan mencari bantuan dari luar dunia ilmiah. Menyadari bahwa ilmu kedokteran tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai, para dokter dan ilmuwan akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari dunia spiritual. Mereka merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ilmu pengetahuan yang bisa menjelaskan perubahan aneh yang terjadi pada Bribka Joko. Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk mencari seorang dukun atau spiritualis yang dikenal memiliki kemampuan untuk menangani fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan logika atau ilmu medis. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menghubungi seorang dukun terkenal di daerah tersebut, yang dikenal sebagai Mbah Siria. Dukun ini memiliki reputasi sebagai orang yang mampu menangani kasus-kasus mistis dan spiritual yang sulit dipahami. Dia adalah seorang pria tua yang telah lama berpengalaman dalam praktik-praktik tradisional dan dipercaya oleh banyak orang yang menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh cara-cara konvensional. Setelah menerima panggilan dari para ilmuwan, Mbah Siria setuju untuk datang dan melihat kondisi Bribka Joko secara langsung. Pada pagi hari berikutnya, Mbah Siria tiba di rumah sakit tempat Bribka Joko dirawat. Begitu melihat kondisi Joko yang kini berbentuk katak, Mbah Siria langsung merasakan bahwa ini bukanlah masalah medis biasa. Dengan ekspresi serius dia berkata, "Ini bukan ilmu medis, ini adalah kutukan yang berasal dari kekuatan yang lebih besar, yang tidak bisa dijelaskan dengan cara-cara biasa." Mbah Siria kemudian mulai mempersiapkan dirinya untuk melakukan ritual spiritual yang diyakini dapat membantu Joko. Dia mengumpulkan berbagai bahan-bahan tradisional, seperti dupa, ramuan herbal, dan benda-benda suci yang digunakan dalam upacara penyembuhan. Di depan para dokter dan ilmuwan yang masih merasa bingung, Mbah Siria memulai ritualnya dengan membakar dupa dan mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa kuno yang tidak dipahami oleh siapapun yang ada di ruangan itu. Ritual berlangsung lama, dan semakin lama suasana di ruangan tersebut semakin tegang.
Mbah Siria melambaikan tongkat kayu dan menyentuh kepala Bribka Joko dengan batu kecil berwarna merah. Selama ritual tersebut, tubuh Mbah Siria tampak semakin lelah dan napasnya semakin cepat. Semua orang yang menyaksikan ritual itu merasa terkejut dan khawatir, karena tampaknya Mbah Siria tengah berjuang melawan sesuatu yang sangat kuat. Tiba-tiba, Mbah Siria terjatuh dengan wajah pucat dan tubuhnya gemetar. Darah mulai mengalir dari mulutnya dan dia terdiam sejenak. Semua orang di ruangan itu terkejut dan khawatir. Dalam keadaan lemah, Mbah Siria berusaha berbicara. Ini bukan kutukan biasa. Ada kekuatan besar yang menghubungkannya. Saya tidak bisa menariknya kembali. Hanya satu orang yang bisa menyelesaikan ini. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, ia jatuh kembali ke lantai dengan tubuh yang lemas. Dengan kata-kata tersebut, para ilmuwan dan polisi merasa semakin bingung dan takut. Mereka mulai merasa bahwa pencarian mereka untuk menjelaskan fenomena ini semakin jauh dari jangkauan mereka, dan hanya ada satu cara yang tersisa untuk menyelesaikannya: mencari orang yang dapat memecahkan kutukan ini, yang tampaknya hanya bisa diatasi oleh kekuatan yang lebih tinggi dan lebih mistis. Setelah ritual yang gagal dan kondisi Mbah Siria yang semakin memburuk, para polisi dan ilmuwan merasa semakin terpojok dan bingung. Mereka mulai sadar bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara ilmiah atau ritual yang biasa mereka kenal. Sebagai upaya terakhir, mereka memutuskan untuk kembali menemui Kiai Syamsul, satu-satunya orang yang mungkin bisa memberikan penjelasan atau solusi terhadap kutukan yang telah menimpa Bribka Joko. Para polisi, termasuk Bribka Joko yang kini dalam bentuk katak, dengan penuh ketakutan dan keputusasaan, mengarahkan mobil mereka menuju pesantren Dar Al-Amanah sekali lagi. Namun, perjalanan kali ini berbeda. Mereka tidak hanya berencana untuk meminta maaf, tetapi juga berharap agar Kiai Syamsul bisa mengungkapkan kebenaran di balik kutukan yang menimpa Bribka Joko. Selama perjalanan, para polisi yang mendampingi Joko merasa cemas dan resah. Meskipun mereka sudah mendengar cerita tentang Kiai Syamsul, mereka tidak tahu apakah pria tersebut benar-benar memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan, atau jika mereka hanya akan terus terjebak dalam ketidakpastian. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di pesantren yang sederhana namun penuh ketenangan itu. Ketika mereka tiba, seorang santri yang berjaga di depan pintu pesantren menyambut mereka dengan tatapan curiga. Namun setelah mendengar permintaan mereka untuk bertemu dengan Kiai Syamsul, sang santri mengizinkan mereka masuk dan segera menghubungi Kiai. Tak lama kemudian, Kiai Syamsul muncul dari dalam pesantren, mengenakan pakaian sederhana dan wajah yang tampak tenang namun tajam. Ketika melihat para polisi, terutama Bribka Joko yang kini tampak sangat berbeda dengan wajah kataknya yang besar dan menakutkan, Kiai Syamsul tidak tampak terkejut. Ia memandang mereka dengan tatapan yang dalam dan tenang. Dengan suara lembut namun penuh otoritas, Kiai Syamsul berkata, "Kalian kembali lagi. Aku sudah tahu kalian akan datang." Suasana menjadi hening, dan semua orang yang hadir merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan sedang terjadi. Mereka merasa bahwa Kiai Syamsul sudah mengetahui lebih banyak dari yang mereka duga. Tidak ada keraguan lagi bahwa pria ini memiliki pengetahuan dan kekuatan yang melampaui pemahaman mereka. Tanpa banyak bicara lagi, Kiai Syamsul meminta mereka semua untuk masuk ke dalam ruangannya. Di sana, Bribka Joko, yang kini masih dalam bentuk katak, dengan malu-malu duduk di lantai, sementara rekan-rekannya berdiri di sekitar dengan wajah cemas. Kiai Syamsul mulai berbicara dengan penuh kebijaksanaan, mengingatkan mereka bahwa kekuatan yang menimpa Joko bukanlah sesuatu yang bisa ditangani dengan kekuatan manusia biasa. Ini adalah hukuman dari kekuatan yang lebih tinggi, sebuah pelajaran bagi kalian yang terburu-buru dan menggunakan kekerasan tanpa pemahaman, kata Kiai Syamsul dengan suara yang dalam dan penuh makna. Kiai Syamsul kemudian meminta para polisi untuk menundukkan kepala mereka dan mulai berdoa dengan penuh khusyuk. Suasana di ruangan itu begitu sunyi, hanya terdengar suara lirih dari doa yang diucapkan oleh Kiai. Para polisi yang hadir merasa ada sesuatu yang sangat kuat dan penuh kedamaian yang hadir di ruangan itu. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasakan adanya kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar hukum atau kekuasaan manusia. Setelah beberapa saat berdoa, Kiai Syamsul menoleh ke arah Bribka Joko dan berkata, "Anakku, kamu telah melakukan kesalahan besar. Namun jika kamu benar-benar ingin berubah, kamu harus menyadari arti dari perbuatanmu. Hanya dengan penyesalan dan ketulusan hati, kamu bisa kembali ke bentuk semula.
Kemudian Kiai Syamsul mengangkat tangan dan menyentuh kepala Bribka Djoko yang masih berbentuk katak. Dengan lembut, ia mulai membaca doa-doa tertentu yang memiliki kekuatan spiritual tinggi. Suara Kiai Syamsul yang tenang dan penuh hikmah terasa, seperti membawa kedamaian ke dalam ruangan, dan pada saat itu juga, para polisi mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat namun sangat kuat. Secara perlahan, tubuh Bribka Djoko mulai mengalami perubahan. Warna tubuhnya yang gelap mulai memudar dan bentuknya kembali menyerupai manusia. Perlahan-lahan, tubuhnya berubah hingga akhirnya Djoko kembali ke bentuk manusia. Wajahnya yang tadinya penuh dengan ketakutan kini tampak penuh kebingungan dan rasa terima kasih. Ketika tubuhnya sepenuhnya kembali ke bentuk manusia, Djoko menangis dan langsung bersujud di hadapan Kiai Syamsul, menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. Djoko mengangkat kepalanya, menatap Kiai Syamsul dengan mata penuh harapan dan rasa syukur, dan bertanya, "Kiai, apakah saya bisa menjadi murid Anda? Saya ingin belajar lebih banyak tentang arti hidup ini dan menemukan jalan yang benar." Kiai Syamsul tersenyum lembut dan berkata, "Jika kamu benar-benar ingin belajar dan berubah, pintu untuk belajar selalu terbuka bagi siapa saja yang mencari kebaikan." Setelah Bribka Djoko kembali ke bentuk manusia, suasana di dalam ruang pesantren Dar Al-Amanah menjadi lebih tenang. Semua yang hadir merasakan perubahan yang mendalam, baik pada diri Djoko maupun pada diri mereka sendiri. Djoko yang kini dengan penuh rasa syukur berdiri di depan Kiai Syamsul, merasa seolah-olah hidupnya telah mendapatkan arahan yang jelas. Ia tidak hanya disembuhkan dari kutukan yang mengubahnya menjadi katak, tetapi juga mengalami penyembuhan spiritual yang sangat dalam. Dengan mata penuh rasa terima kasih, Djoko kembali meminta izin kepada Kiai Syamsul. "Kiai, saya telah menyadari kesalahan saya. Saya ingin belajar lebih banyak tentang agama, tentang kedamaian dan kebenaran. Apakah Kiai mau menerima saya sebagai murid?" Kiai Syamsul tersenyum dengan lembut dan berkata, "Jalan menuju perubahan memang penuh dengan tantangan, tetapi siapapun yang tulus ingin belajar dan memperbaiki diri selalu disambut. Jika kamu bertekad untuk menjadi lebih baik, pintu pesantren ini selalu terbuka untukmu." Pada saat itu, tidak hanya Bribka Djoko yang merasakan transformasi. Rekan-rekan polisi yang menyaksikan kejadian itu pun merasa tersentuh. Mereka yang awalnya hanya datang untuk menyelidiki dan mengungkapkan kebenaran kini, menyadari bahwa mereka juga perlu melakukan introspeksi diri. Tindakan mereka yang terburu-buru, menggunakan kekerasan, dan tidak menghargai orang lain, membawa mereka ke dalam situasi yang lebih rumit dan tak terduga. Semua orang yang hadir di sana, dari Bribka Djoko hingga rekan-rekannya, merasa bahwa kehidupan mereka harus lebih dari sekadar pekerjaan dan kekuasaan. Mereka harus belajar untuk lebih sabar, adil, dan bijaksana. Dengan keputusan Djoko untuk menjadi murid Kiai Syamsul, dia tidak hanya mengubah jalan hidupnya, tetapi juga memberikan contoh bagi orang lain bahwa perubahan sejati datang dari dalam diri. Tidak hanya kekuatan atau kekuasaan yang dapat menyelesaikan masalah, tetapi penyesalan yang tulus, pengampunan, dan niat baik untuk memperbaiki diri adalah kunci untuk mengubah nasib seseorang. Pelajaran yang dapat diambil: kerendahan hati dan penyesalan. Kisah Bribka Djoko mengajarkan kita bahwa tidak ada yang lebih penting daripada memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan kita dan menyesal atas tindakan yang telah dilakukan. Penyesalan yang tulus adalah langkah pertama menuju perubahan sejati. Kekerasan tidak pernah menjadi solusi. Tindakan Bribka Djoko yang kasar terhadap Kiai Syamsul mengarah pada konsekuensi yang sangat berat. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kekerasan hanya membawa kerusakan dan lebih banyak masalah. Seringkali penyelesaian terbaik datang dari sikap sabar dan berbicara dengan bijaksana. Pencarian kedamaian sejati. Meskipun Bribka Djoko adalah seorang polisi dengan tugas yang penting, dia menyadari bahwa kedamaian sejati bukan hanya datang dari kekuasaan atau tugas, tetapi dari pencarian spiritual dan pengetahuan yang mendalam. Menjadi manusia yang baik dan bijaksana membutuhkan pencarian makna hidup yang lebih dalam. Kesalahan bisa diperbaiki, tidak ada yang terlambat untuk berubah. Bribka Djoko yang awalnya bertindak dengan amarah dan kebodohan, akhirnya menemukan jalan untuk memperbaiki diri. Ini mengajarkan kita bahwa apapun kesalahan yang telah kita lakukan, kita selalu bisa kembali dan menemukan jalan yang benar, asalkan kita memiliki kemauan untuk berubah. Kekuatan spiritual dan keyakinan. Kiai Syamsul menjadi simbol dari kekuatan spiritual yang mengatasi segala hal. Meskipun sains dan logika tidak bisa menjelaskan fenomena ini, kekuatan doa dan niat yang tulus bisa mengubah segalanya.
Ini mengajarkan kita untuk tidak melupakan nilai-nilai spiritual dalam hidup kita. Cerita ini berakhir dengan sebuah harapan bahwa kita semua dapat mengambil pelajaran dari pengalaman Bribka Joko dan para polisi lainnya. Kehidupan bukan hanya tentang memenuhi tugas atau mencari kekuasaan, tetapi tentang mencari kebenaran, kedamaian, dan memperbaiki diri.